Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi gabung kita hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Mudah-mudahan hari ini semuanya makin sehat, makin berseri-seri ya. Nggak peduli tanggal deh, pokoknya deh. Pokoknya yang namanya sehat itu harus every time, every day, ya kan? Nah, untuk bisa sehat, banyak upaya yang mesti kita kerjakan dong, termasuk dengerin siaran ini, karena di sini banyak sekali kita akan dibahas mengenai ilmu-ilmu daging, mengenai dunia kesehatan, ya kan? Inilah Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Nen Amelia hadir bersama sang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi, Pak Nyoto Sianto. Halo Mbak Nena, kembali lagi kita ke dunia kesehatan. Kirain ke kan? laptop. Ya, ke laptop kita kan dunia kesehatan. Iya betul. Ternyata makin sehat aja sih, makin muda. Itu dia. Tapi saya sekarang ini lagi rame loh Mbak Nena tentang terapi kesehatan melalui stem cell gitu ya. Iya betul banget, betul. Itu lagi warawiri viral warawiri ya. Terus bayarnya mahal-mahal pula, betul belasan juta sampai ratusan juta, bahkan mungkin miliar gitu ya. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini kita berusaha mengedukasi masyarakat nih tentang apakah itu stem cell. Jangan sampai tergiur gitu ya, karena banyak sekali orang di sana bikin klinik-klinik yang manifestasinya untuk stem cell, untuk kesehatan, awet muda dan sebagainya. Ternyata udah habis Ketipu, belasan ya? juta, puluhan juta, ratusan juta. Kok gini-gini aja gitu kan. Ketipeng ya. Ketipu. Ketipeng. Iya, Okay. jadi orang mesti tahu apa sih itu yang dimaksud dengan stem cell ya. Kalau sel udah pada tahu deh ya. Tubuh kita itu terdiri dari organ-organ. Organ itu kalau dipecah-pecah jadi sel-sel. Ada sel jantung, sel liver, sel paru, sel kulit. Pokoknya seluruh organ adalah sel dan bentuk tubuh kita. Jadi namanya stem cell itu kan disebut sel punca bahasa Indonesianya. Jadi sel ini berbentuknya belum ada bentuk, masih prototype lah ya. Jadi belum ada bentuknya ini sel gitu. Nanti kalau kita punya masalah dengan jantung misalnya kan, sel punca ini akan berubah menjadi sel jantung. Oke. Jadi Nanti, kayak cikal bakalnya sel, cikal ya. bakal Sel punca itu. Jadi Oke. sel punca itu dia akan memberikan tubuh kita di mana ada yang dibutuhkan di organ mana. Saya punya kerusakan di pencernaan misalnya kan, stem cell itu akan dikeluarkan untuk menjadi sel pencernaan. Saya punya kerusakan di liver, sel itu akan diubah menjadi prototipenya tanpa prototipe gitu ya, jadi sel liver gitu. Oke. Jadi stem cell itu belum ada bentuknya, masih prototipe. Nanti dia akan menjadi bentuk sesuai yang dibutuhkan tubuh kan gitu. Masyarakat awam kan sebetulnya sudah cukup mengenai istilah-istilah stem cell itu ya Pak. Iya. Dan biasanya mereka taunya kan itu ada diambil dari sumsum. Betul nggak sih gitu kan ya? Mungkin awam taunya seperti itu, cuman nggak ngerti sebetulnya fungsinya buat apa dan lain sebagainya. Nah itu yang kita bahas kali ini. Jadi bentuknya sel punca atau cikal bakal sel, dan itu akan kemudian didorong untuk menjadi sel sesuai dengan di organ mana yang dibutuhkan. Nah, betul. Tapi itu kan tidak bisa automatically tubuh kita sendiri yang memproduksi sel punca dong. Sebenarnya tubuh kita yang produksi sel puncak dan biasanya dibentuknya di sumsum tulang ya. Jadi sel-sel puncak itu tubuh kita memproduksi sel-sel stem cell itu di tulang belakang. Tapi semakin usia kita makin lanjut, kemampuan tulang belakang kita memproduksi sel punca atau stem cell itu kan kemampuannya berkurang. Oh, jadi lebih sedikit untuk jumlahnya. Jadi kalau istilahnya saya punya mobil, onderdilnya udah nggak ada yang jual deh, karena semakin tua udah nggak ada onderdilnya kan. Sudah discontinue udah ya. discontinue. Nah tubuh kita juga pada saat semakin lanjut usia kan makin discontinue memproduksi stem cell. Akibatnya ada kerusakan di jantung nggak bisa diperbaiki, ada kerusakan di liver tidak bisa diperbaiki, ada kerusakan di ginjal nggak bisa diperbaiki. Sebab itu banyaklah
bioteknologi ataupun penelitian yang mencari bagaimana tubuh kita bisa memproduksi stem cell lagi, baik dari dalam tubuh kita sendiri atau diinduksi dari luar gitu. Oke, nah ini yang masyarakat mesti paham ya, biar nanti nggak salah langkah ya. Sudah, nanti kita akan bahas lebih jauh ya mengenai stem cell ini pastinya di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. Jangan lupa yang pengen tanya boleh di 081511 103 103 ya. Nanti akan dijawab sama Pak Nyoto. Karena ini memang lagi viral banget di sosial media, biar nggak sampai kita salah sementara kita butuh banget sama stem cell ini. Ya sudah, kita nyanyi dulu ya Pak Nyoto ya. Oke. Lagunya ini dari kelompok musik yang udah cukup lama tapi masih solid aja sampai sekarang. Kang Arman dan teman-teman, Gigi hadir dengan 11 Januari 11 special Januari. untuk Anda. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Jadi, stem cell itu adalah jenis sel yang punya kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel lainnya dalam tubuh ya. Dan itu memang diambil dari sumsum tulang belakang yang kemudian apa istilahnya ya, kayak dimasukkan ke dalam betul. ke dalam organ tubuh mana yang butuh untuk rejuvenasi kan gitu kan betul, Pak ya. betul. Oke. Jadi memang itu Mbak Nena, kita punya sel darah merah gitu kan misalnya ya. Kita punya sel darah putih, trombosit, itu kan juga diproduksi di sumsum tulang. Stem cell juga demikian. Kemudian juga kulit kita sendiri juga menghasilkan stem cell tapi untuk kebutuhan kulit gitu ya, termasuk otot, rambut gitu ya. Kemudian juga otot kita juga menghasilkan sel punca atau stem cell ya untuk kebutuhan otot. Jadi termasuk masing-masing, ginjal. berarti masing-masing ada yang dalam tubuh kita tuh memproduksi stem cell. Iya, betul. Cuman nanti kalau misalnya pada kondisi tertentu di mana itu terjadi kerusakan, dibutuhkan sel stem cell pengganti diambil dari sumsum tulang belakang begitu? Bukan. Jadi Gimana? di stem cell itu memang diproduksi di seluruh tubuh kita, termasuk paling banyak di tulang belakang gitu ya. Jadi sel-sel kita itu oleh tulang belakang gitu akan mengeluarkan selnya itu diproduksi belum bentuknya ada jenisnya gitu ya, masih prototype, belum diferensiasi, susah juga berlipat gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu ya. Nanti begitu tubuh kita butuh untuk sel-sel banyak rusak di jantung, munculnya sel-sel itu diproduksi oleh tulang belakang. Termasuk di lemak adiposa itu juga bisa menghasilkan stem cell, lucu ya. Sel lemak adiposa bisa menghasilkan stem cell dalam tubuh kita. Nah sekarang ini kan tapi lagi rame nih Mbak Nena. Orang pingin awet muda, pergi ke klinik A, klinik B, klinik C, disuntik terapi stem cell ya kan. Memang sih terapi stem cell itu sangat banyak sekali yang minat. Kenapa? Karena kan diasumsikan kalau pakai stem cell itu juga bisa mengobati penyakit-penyakit yang berat-berat karena sel-sel kita yang udah rusak itu bisa diganti kan, seperti itu. Ya contohnya apa sih buat mereka yang cenderung untuk stem cell gitu ya, misalnya penyakit degeneratif seperti Parkinson ya, kemudian juga Alzheimer, itu kan penyakit yang secara medis apa obatnya, orang lari ke klinik-klinik stem cell. Kemudian juga penyakit yang berhubungan dengan autoimun gitu, sepertinya multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, berusaha cari solusi pakai stem cell yang notabene itu pengobatannya gak ada yang murah gitu kan, karena dianggap teknologi terbaru. Kemudian penyakit yang seperti kanker biasanya kan pakai stem cell kanker, leukemia, jantung, pasang stem cell. Tapi ternyata banyak mereka yang sudah coba terapi stem cell nih ya, tapi saya nggak menyebutkan apa kliniknya atau apapun. Memang sih ada perubahan enak, tapi berapa lama kemudian loh kok balik lagi, ya kan? Karena mungkin diinduksi dari luar, pakai sistem stem cell yang dari luar, ataupun mungkin stem cell dari dalam. Tapi kalau dia gaya hidup, dia juga pola makannya tidak mendukung, ya otomatis stem cellnya tidak efisien. Akibatnya buang uang banyak, gula darahnya tadinya membaik setelah di stem cell, tahun depan ya kembali ke semula. Ya, yang punya masalah multiple sclerosis, yang punya masalah rheumatoid arthritis ataupun punya masalah lupus, pakai stem cell membaik, udah bayar puluhan juta, 6 bulan kemudian kembali lagi. Itu karena apa? Mengadopsi, ya kan? Sebenarnya yang paling penting itu
adalah bagaimana tubuh kita itu bisa memperbaiki fungsinya dengan baik. Di antaranya tubuh kita memproduksi stem cell-nya harus optimal, kan gitu ya. Jadi bukan sekedar kita mengandalkan sesuatu yang bioteknologi tingkat tinggi, tapi kita sendiri tidak mau merubah gaya hidup kita, olahraga kita, pola pikir kita, dan masih perlu sesuatu yang holistik. Jadi buat mereka yang hanya berusaha cari jalan pintas untuk sehat, sebenarnya tidak ada jalan pintas walaupun kita pakai teknologi yang bayar mahal-mahal. Bahkan ada yang caranya lebih simpel, sederhana, yang Tapi penting punya kontinu, khasiat tinggi. punya manfaat yang signifikan. Oke, Gitu. oke. Jadi biar ini nggak pada salah persepsi ya, bahwa Ya. kayaknya sekarang kan orang mempersepsikan bahwa stem cell itu segala-galanya loh, Pak Nyoto, Itu buat dia. ya kan, buat mengobati Buat sesuatu. pengobatan sesuatu Kan ada yang segala-galanya. cedera kan, Iya, kemudian betul. diobatin stem cell. Kanker itu yang paling Paling sering sering ya, begitu. itu juga diobatin stem cell. Terus juga yang lain, penyakit-penyakit yang lain. Tapi Betul. benar kata Pak Nyoto tadi, kok balik lagi sih gitu kan? Itu dia. Nah, karena orang nggak paham. Kurang paham Dan- kalau kita terapi stem cell is oke, boleh-boleh saja, apalagi bayarnya mahal gitu ya. Cuma yang kita khawatirkan sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan bioteknologi yang mungkin penelitiannya belum final, ujung-ujungnya belum malah memicu penyakit kanker itu sendiri karena ada mutasi gen. Itu yang kita khawatirkan, ya kan? Oke. Heeh. Waduh, ngeri juga kalau gitu ya. Ya sudahlah, kita lanjut lagi nanti ya. Kita nyanyi dulu Tuh. aja ya, biar kita bisa take a break nih. Maunya berobat malah tambah ada kanker baru. Nggak mau. Ya wis, kita ke kotak ya Pak Nyoto ya. Oke. Dia punya lagu yang keren banget loh, judulnya Masih Cinta. Siap. Wah, kalau lagi jatuh cinta emang segala-galanya. Segala-galanya. Gak butuh stem cell ya? Ada nggak Betul. stem cell cinta? Kayaknya itu memicu stem cell masih cinta itu. Kalau stem cellnya udah habis, cintanya hilang. Oh gitu ya. Emang cinta itu segala-galanya sih kata orang ya. Ya sudahlah, kita dengar bareng-bareng ya Tantri dan teman-teman, Kotak lewat Masih Cinta. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Mungkin masih banyak yang belum ngeh ya, Pak Nyoto, sebetulnya teknik pengobatannya tuh gimana sih kalau stem cell ini? Tadi kan dikatakan produksi paling banyak ada di sumsum tulang belakang ya. Tuh. Itu diambil, kemudian disuntikan. Jadi Atau setiap bagaimana? klinik punya metode beda-beda ya. Apalagi kan sekarang juga klinik stem cell itu berkembang di berbagai negara. Termasuk di rame itu di negara Rusia juga ada, Cekoslovakia juga ada, Eropa Timur ya. Kemudian negara Asia yang terkenal itu stem cell ya di Jepang gitu kan, dengan metode disuntik atau metode sel kita diambil dikultur lalu dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita agar tubuh kita punya stem cell yang banyak untuk menggantikan organ-organ tubuh kita yang sudah rusak seperti Oke. itu. Oke. Jadi Terus? setiap klinik, setiap kalau di Rusia itu kan banyak klinik-klinik stem cell, termasuk di Eropa Timur, termasuk di Jepang, mungkin di Singapura juga ada banyak cabangnya ya. Nah itu kan yang ditawarkan orang bagaimana bisa sehat, awet muda dengan terapi stem cell seperti itu, ya kan? Nah ya kalau dengan pengawasan ketat secara medis sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita ada di klinik yang tidak ada landasan pengawasan secara ketat, itu yang kita khawatirkan ya kan. Karena ada juga sih yang mengatakan hasil mereka yang menggunakan terapi klinik stem cell itu ada reaksi imun, efek negatifnya. Jadi penggunaan reaksi imun itu entah itu dikultur di luar, masukkan lagi ke dalam tubuh, atau tubuh kita dipicu agar stem cellnya keluar lebih banyak lagi. Itu ternyata biasanya yang ada penolakan ya dari reaksi imun itu dari stem cell yang dikultur dimasukkan lagi ke dalam tubuh kita. Nah, biasanya itu yang ditransplantasi. Biasanya kan stem cell juga bisa dari ari-ari bayi ya, Ya, betul. ditransplantasi ke dalam tubuh kita biar stem cell kita tuh dipicu keluar lebih banyak gitu kan bisa. Nah itu bisa reaksi imun ke dalam tubuh kita. Nah kalau reaksi imunnya itu negatif ya kita punya masalah dengan masalah penyakit imunitas gitu ya. Bahkan bisa juga tumor ya, stem cell yang memiliki potensi membentuk tumor jika tidak dikontrol dengan baik. Ya mungkin stem cellnya nggak cocok dengan tubuh kita, akibatnya malah jadi tumor gitu ya.
Atau mutasi genetik seperti yang saya bilangkan tadi kan. Kalau mutasi genetik itu kan akibatnya berbahaya risikonya. Fungsi dari sel kita juga berubah, malah kita punya masalah efek samping dari kita menggunakan terapi stem cell gitu ya. Nah, efek samping ini bisa juga menjadi inflamasi, kemudian juga peradangan gitu ya. Kemudian juga bisa juga menimbulkan sakit demam ya. Kalau demam kan pasti ada inflamasi, ada peradangan, kemudian ada sakit kepala dan lain-lain. Nah, pertama kali itu umumnya, tapi risiko lainnya ya duitnya kobol-kobol karena kan mahal. Kobol kuadrat. Klinik stem cell itu nggak ada yang murah gitu kan. Apalagi ketergantungan gitu loh. Udah dipakai stem cell, gula darahnya membaik misalnya kan, kolesterolnya membaik. Tahun depan ternyata kembali lagi semula ketergantungan stem cell lagi gitu kan. Kan biayanya biaya tinggi itu klinik-klinik stem cell ya kan. Dan regulasinya itu sebenarnya standarisasinya belum jelas juga di Indonesia itu. Diawasi tidak sama Badan Pengawas Obat Makanan ya kan, termasuk sama dunia medis itu apakah ada regulasinya. Nah, karena nggak ada regulasinya, mereka yang punya duit itu biasanya mereka pergi ke luar negeri di mana ada klinik stem cell tersebut. Baik klinik stem cell di Jepang, klinik stem cell di Singapura ataupun di Rusia, atau di Ceko atau di Korea kan gitu. Cuma yang paling penting kan literatur, jurnal-jurnal penelitiannya di mana klinik itu ada kan, itu yang paling penting. Jadi efek samping jangka panjangnya yang belum kita ketahui itu kita minimalisir seperti itu. Siap. Ini ada pertanyaan dari Pak Abram di Bekasi nih Pak Nyoto. Apa sih efek sampingnya dengan metode ngakalin sel biar awet muda? Ya, sebenarnya metode mengakali sel itu kita sebut memanipulasi deh ya, biar bahasanya lebih ini lebih elit ya kan, kalau ngakalin lebih ilmiah, lebih sok gaya, selnya ketipu gitu ya. Jadi dimanipulasi agar sel tersebut usianya lebih panjang gitu kan, baik dengan cara suntikan ataupun dengan segala apapun agar telomernya tidak memendek ya. Sebenarnya sih baik-baik saja, tapi belum pernah ada tuh yang saya ketahui mereka yang memanipulasi sel akibatnya orangnya itu umur panjang. Karena dari hasil penelitian orang yang punya umur panjang sentanarian, baik di Okinawa di Jepang ataupun di Pulau Sisilia di Italia, ataupun di orang yang punya umur ratusan tahun, termasuk di Indonesia yang umur ratusan tahun itu ternyata bukan orang yang terapi stem cell, malah orang kampung yang hidupnya sederhana. Betul, dan mereka nggak banyak dosa. Ya kan, umurnya panjang-panjang, bahkan umurnya 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun gitu ya. Lebih dari 100 tahun ada juga ya ternyata mereka zikir terus. Iya, bukan karena mereka itu terapi stem cell, karena mereka nggak punya duit gitu. Tahu juga kagak Tahu juga kali. enggak gitu ya. Itu kenyataannya yang ada di dunia. Mereka yang umurnya panjang-panjang seperti di lembah Okinawa ataupun di dataran tinggi Hunza yang umurnya rata-rata ratusan tahun, itu karena pola makan enzimatis. Mereka banyakan makan sayur-sayur, buah-buahan segar yang jadi gaya hidup mereka. Dan mereka hidup bahagia dan damai di udara yang tanpa polusi. Itu yang harus dibudidayakan. Tapi sebetulnya se-urgent apa kita harus melakukan terapi stem cell? Nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Sudah, kita ketemu dengan Ada Band, masih dengan vokalis Doni dan kawan-kawan loh ya. Lagunya Pak Nyoto banget ini. Apa itu? Pemain Cinta katanya. Coba nanti saya lihat ininya, teksnya. Lihat liriknya, dia mau nyanyi. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita Ziman Herbal ya. Biar bisa nonton bagaimana chit-chatnya Diana sama Pak Nyoto. Oke, kita ke Ada Band, Doni dan teman-teman. Come on, Pemain Cinta. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, kita masih bahas mengenai terapi stem cell di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Very clear, tadi Pak Nyoto udah kasih penjelasan ya. Tapi pertanyaan yang menggelitik adalah, se-urgent apa seseorang harus menggunakan terapi stem cell, Pak Nyoto? Kalau urgentnya itu kembali kepada manusianya ya. Karena pertama terapi stem cell itu juga mahal ya kan. Kebetulan juga nggak semua rumah sakit membuka klinik stem cell ya kan. Kan kebanyakan masih ada di luar negeri. Jadi kalau menurut saya sih, kita harus mengaktifasi stem cell dalam tubuh kita, mengoptimalkan tubuh kita itu untuk memproduksi stem cell itu lebih make sense, lebih bijak gitu ya.
Caranya gimana mengaktifasi stem cell dari internal? Nah, ini yang paling penting nih. Kalau kita ingin mengaktifasi stem cell dalam tubuh kita itu ada pola yang harus kita lalui, yaitu pola hidup sehat, ya kan? Jadi makan makanan yang bergizi yang kaya dengan asam amino itu juga membantu tubuh kita memproduksi stem cell. Tapi kan syaratnya pencernaan kita bagus dulu dong, agar asam amino yang kita konsumsi itu bisa diserap sempurna ke dalam tubuh. Jadi kita punya sistem pencernaan dari mulut, esofagus, lambung, 12 jari, usus halus sampai usus besar itu harus dalam kondisi optimal sehingga makanan bergizi bisa terserap sempurna, ya kan? Kemudian olahraga teratur itu kan untuk meningkatkan sirkulasi darah kita agar sirkulasinya sempurna, oksigen juga optimal sehingga tubuh kita bisa menghasilkan stem cell lebih optimal. Dan yang paling penting apa? Tidur yang cukup. Tidur cukup itu fungsinya apa? Stem cell itu dirilis atau dikeluarkan saat kita tidurnya lelap. Jadi orang yang sakit, kenapa kalau ke rumah sakit mesti dikasih obat tidur? Biar tubuhnya bisa menghasilkan stem cell untuk menggantikan sel-sel yang sudah rusak. Nah, kalau orangnya begadang, stem cellnya nggak diproduksi, ya nggak sembuh-sembuh. Makanya stem cell ini diproduksi pada saat tubuh lakukan detoksifikasi juga gitu. Kayak misalnya malam hari gitu kan, itu pas istirahat. Itu kan masing-masing organ kan punya buang sampah tuh, jam biologis. Jam biologis setiap organ kan ada tuh, dibongkar semua sampah-sampahnya. Nah, saat itu tubuh kita dengan mudahnya memproduksi sel-sel punca untuk menggantikan sel-sel yang rusak, yang cacat, ya kan? Tapi kalau kita nggak tidur-tidur, tubuh kita nggak bisa kapan produksi stem cellnya untuk regenerasi kan gitu. Kemudian mengelola stres. Jadi yang stresnya ini berlebihan, ya stem cellnya biasanya mampet, nggak bisa diproduksi. Jadi stem cell diproduksinya di mana? Misalkan di tulang belakang nggak optimal, di ginjal, di liver, stem cellnya nggak optimal diproduksi karena stres. Gitu. Padahal kalau bicara stres, 70% manusia di dunia itu stres, Pak. Nah, makanya itu 30% yang nggak stres. Betul, Mbak Nena. Makanya unik ya, orang yang rajin meditasi itu kan sebenarnya dia merilis ya, dia meditasi, menenangkan pikiran. Rata-rata bisa sehat, umurnya panjang-panjang karena mungkin saat dia meditasi sampai ke tingkat alfa, tubuhnya relaksasi, sampah dibongkar, bahkan tubuhnya bisa regenerasi sel. Orang yang rajin meditasi gitu ya. Berarti kalau gitu meditasi itu bisa menjadi bagian untuk hidup sehat ya, Pak Nyoto ya? Ya, jadi kita memproduksi stem cell lebih olah banyak. nafas, menenangkan pikiran, ya kan? Healing masuk meditasi nggak sih? Termasuk lah. Kalau meditasinya stres sama juga bohong. Oh enggak, healing itu masuk meditasi. Tapi habis selesai healing dia bisa stres lagi. Stres lagi, ya kan? Waduh. Oke. Ada pertanyaan lagi rupanya ini dari siapa nih? Ibu Shirley di Depok. Tadi Pak Nyoto bilang terapi stem cell itu belum jelas aturannya. Terus kalau belum ada regulasinya, kalau gagal gimana dong? Bisa nuntut nggak malpraktek tentang stem cell? Sebenarnya kalau stem cell ini kan setiap klinik punya cara untuk meyakinkan pasiennya untuk coba gitu ya. Mungkin kalau efek sampingnya kan kecil, tapi yang dijanjikan kan kesembuhan gitu loh. Cuma kalau kesembuhannya tidak signifikan kan dia bisa ngulang lagi. Tapi kan ujung-ujungnya nggak tahu ya sampai seberapa besar efektivitasnya, karena kan biasanya pengobatan terapi stem cell itu tujuannya agar kita tampak kelihatan look younger, kita kelihatan tampak lebih bugar, kita punya stamina meningkat, punya kekebalan tubuh meningkat. Biasanya itu sih yang dijual bagi mereka yang stem terus cell. Terus kelihatan banyak duit gitu. Iya, jadi biasanya kamu mau kelihatan awet muda, segar bugar, kelihatan energik, ikut terapi stem cell kan gitu biasanya. Itu bahasa marketingnya. Betul. Ya. Tapi sebetulnya nih mitra Ziman Lovers ya, sampai mitra bisnis lagi gue. Ada cara yang alami untuk kita bisa meningkatkan produksi stem cell dalam tubuh kita. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya kan. Kita sekarang goyang lagi dulu ya Pak Nyoto ya. Sambil olahraga, biar ini juga bisa memicu stem cell yang semakin banyak dalam tubuh. Ada Andin loh hari ini loh yang udah siap juga buat ada di belakang kita. Nyanyi lagunya Krakatau ya. Apa tuh judulnya? Judulnya Gemilang. Oh, Gemilang. Jessie man. Oke, kita dengar. Ini dia Andin. Oke. Kiat sehat, awet muda tanpa obat.
Sebetulnya nggak ada yang melebihi kehebatan Tuhan ya untuk apapun itu, termasuk kalau kita bicara mengenai sistem yang ada dalam tubuh kita untuk kita memproduksi terus dan terus apapun ya dalam tubuh ini ya, enzim termasuk stem cell begitu. Jadi nggak usah terlalu mumet dan ribet untuk sesuatu yang mungkin bisa dikatakan quote unquote belum jelas hasilnya gitu, seperti yang dibahas tadi ya Pak Nyoto ya. Ya. Bukan berarti bahwa terapi ini jelek, no, enggak, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi juga kita mesti rigid menghitung bener nggak sih ini gitu. Karena sesungguhnya tubuh kita pun sendiri bisa memproduksi terus dan terus, asalkan ada syaratnya. Asalkan asupannya juga tepat gitu kan Pak Nyoto. Tambahin juga suplemen yang pas dengan apa yang dibutuhin. Nah, kalau bicara asupan Pak Nyoto udah paling jago dan paling sering ngomongin mengenai makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang asli, makanan-makanan yang gak terlalu banyak melewati proses produksi dan lain sebagainya. Itu, tapi ada juga loh suplemen yang ternyata bisa memboost performa tubuh buat memproduksi stem cell. Nah, apa itu suplemennya? Oke, ini hasil penelitian ya. Ternyata ada herbal yang berpotensi membuat tubuh kita bisa meningkatkan produksi stem cell. Yang udah umum itu diantaranya adalah ginseng ya. Ginseng itu punya enzimatis namanya ginsenosida, ginsenosida ya, susah juga nyupa ya kan. Itu dia punya potensi meningkatkan produksi stem cell dalam tubuh. Ada lagi ginseng tapi India namanya ashwagandha. Ternyata dia mampu menurunkan gelombang otak sehingga juga meningkatkan produksi stem cell dan mengurangi stres oksidatif ya. Dan yang menarik adalah turmeric. Nah, turmeric itu adalah apa turmeric? Kurkumin biasanya ada di temulawak. Oh, oke. Bukannya temu pelawak jadi ketawa terus jadi stem cell muncul, bukan ya. Temulawak itu herbal jadi temulawak ya. Termulik. Oke, Ya. terus? Dan temulawak itu kebetulan ada di ziman, ginseng juga ada, dan yang menarik juga di dalam ziman itu ada yang namanya mengkudu, dan mengkudu itu ternyata mengandung prozeronin. Nah, zeronin itu menyebabkan tubuh kita itu mampu memperbaiki dirinya sendiri dan mampu untuk bereplikasi dengan lebih optimal. Tapi syaratnya ada zeronin. Nah, di dalam mengkudu itu ada yang namanya prozeronin yang mendukung tubuh kita itu produksi zeronin sehingga menghasilkan stem cell. Oke. Ya, jadi di antara kandungan di dalam ziman itu ternyata efektif juga untuk membantu regenerasi sel, ya kan? Karena ada pegagan juga. Jadi ini hasil penelitian di antaranya ginseng ya, kalau di turmeric atau kurkumin yang mengandung kurkumin, kemudian juga ada mengkudu, kemudian juga ada pegagan atau ginkgo biloba. Nah, ginkgo biloba ini ternyata sudah diteliti oleh berbagai penelitian di India gitu ya. Ternyata sangat efektif potensinya untuk meningkatkan produksi sel dalam tubuh kita dan meningkatkan fungsi otak atau kognitif. Dan kebetulan semuanya ada dalam ziman ya. Luar biasa berarti. Betul. Ya. Berarti kalau dengan kita mengkonsumsi itu saja, semua hal yang dibutuhkan untuk tadi mempercepat produksi stem cell udah bisa diketemukan ya. Sangat membantu sekali bagi mereka yang ingin sehat, segar, bugar gitu ya, daripada mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta. Coba deh konsumsi zimannya sekaligus 10 botol selama sebulan. Tubuhnya kan bisa mendetoksifikasi. Yang harga cuma seberapa ya Pak ya? Iya, bisa per 100 kali lebih murah gitu kan. 10 botol cuma 2 juta misalkan, daripada bayar 200 juta mesti ke Jepang, mesti ke, belum tentu juga berhasil. Iya. Kan nanti masih balik lagi. Dan konsumsinya rutin pagi, siang, sore, menjelang malam, mau tidur, rutin aja bagi mereka yang mungkin ingin membongkar semua sampah metabolismenya, membuat regulasi tubuhnya membaik, mampu regenerasi sel. Konsumsi zimannya rutin, moga-moga membantu buat mereka yang sudah punya penyakit kronis gitu. Karena memang kandungan dari ziman itu ternyata membantu tubuh kita untuk membantu untuk regenerasi sel, tapi dengan syarat pola hidup, pola makan, pola semuanya olahraga, pola terintegrasi, pikir, pola mentalitas, semua terintegrasi menjadi yang baik dan sehat. Super team dalam tubuh ini. Super team ya, super team dalam tubuh. Kan gitu ya. Jadi ini sudah terbukti secara empirik. Kenapa? Karena konsumsi herbal itu dari nenek moyang kita yang umurnya panjang-panjang karena konsumsi herbal. Dan sudah diakui ternyata membuat orang berusia panjang itu karena gaya hidup
sehat, pola hidup sehat, pola pikir sehat. Itu yang lebih nyata kenyataannya ya. Nah, jadi kita dengan cara kita merubah mindset kita untuk belajar tentang bagaimana kita bisa berusia panjang dengan cara yang paling make sense gitu ya, paling bijak, diantaranya dengan konsumsi saripati, buah-buahan dan herbal yang kebetulan ada dalam Zima. Ya, dan it's very easy ya, sangat mudah, Iya. tinggal ditetesin aja sehari 5 kali 5 tetes. Nah, sudah kita pamit yuk. Oke, Mbak Nena Nena. Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Zima. Dah. Dah.